Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin, amma ba'du. Para siswa, para siswi, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita akan berbincang tentang topik yaitu beriman kepada para nabi-nabi Allah atau para rasul-rasul Allah. Anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa taala salah satu sifat kasih sayangnya, sifat Rahman Rahimnya kepada kita adalah Allah mengutus para nabi dan para rasul kepada seluruh manusia untuk memperbaiki segi-segi kehidupan mereka, duniawi dan ukhrawi. Jadi tujuan Allah mengutus para nabi dan para rasul adalah lima salihi dunyahum wa ukhrahum. Itu adalah salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sebagai hamba-hambanya. Karena seandainya tidak ada para nabi dan para rasul yang menyampaikan pesan-pesan dan perintah-perintah serta larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya manusia tidak akan mendapatkan petunjuk sama sekali. Anak-anakku sekalian, para nabi dan para rasul seperti yang telah dijelaskan di dalam banyak kitab dan telah disabdakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mengutus para nabi dan para rasul dengan jumlah yang sangat banyak sekali. Sebagian ulama memberikan batasan jumlah para nabi dan para rasul dan sesuai dengan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian para ulama tidak membatasi, tidak mengambil keputusan, tidak memahami bahwasanya Nabi membatasi, tidak seperti itu. Sehingga mereka tidak memasukkan seseorang yang bukan Nabi ke golongan para Nabi dan tidak mengeluarkan seorang Nabi yang secara ijma beliau adalah Nabi, kemudian dikeluarkan tidak dianggap sebagai Nabi. Itulah perbedaan dua pendapat para ulama mengenai sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sabdanya Rasulullah menyebutkan bahwasanya jumlah para nabi secara keseluruhan adalah 124.313 di antara mereka adalah rasul. Dari 124.000 para nabi dan di antara mereka adalah para rasul, mereka dibekali oleh Allah sifat-sifat yang sangat mulia. Sifat-sifat yang sangat mulia itu wajib dimiliki oleh para rasul. Wajib di sini adalah wajib akli. Maknanya akal kita, akal sehat kita, para rasul harus mempunyai sifat-sifat itu dan kita harus percayai. Dan tidak boleh atau akal kita tidak menerima
bila para rasul, para nabi mempunyai sifat kebalikan daripada sifat-sifat itu. Kita mengenal sifat-sifat wajib para nabi ada 4. Kemudian mustahilnya, kebalikannya itu ada 4. Dan para nabi serta para rasul mempunyai sifat jaiz, yaitu 1. Anak-anakku sekalian, ada sebuah perbedaan definisi yang selama ini kita ketahui tentang apa definisi dari nabi dan apa definisi daripada rasul. Karena kita memahaminya itu dari 4 sifat wajib. 4 sifat wajib yang dimiliki oleh para rasul, maka kita bisa mendefinisikan definisi yang paling cenderung pada kebenaran. Contoh selama ini yang disebutkan di beberapa buku, beberapa kitab atau beberapa sumber, perbedaan para nabi dan perbedaan para rasul secara definisi didefinisikan seperti berikut. Bahwasanya seorang nabi itu adalah manusia yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, dan mereka tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Kemudian para rasul adalah manusia yang dimuliakan oleh Allah, manusia yang diberi wahyu oleh Allah melalui malaikat Jibril. Wahyu itu disampaikan, kemudian mereka diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Ini definisi yang biasa kita temui di beberapa buku, beberapa kitab atau beberapa sumber. Kalau kita perhatikan bahwasanya salah satu sifat para nabi, seluruh nabi dan seluruh rasul, diantaranya adalah at-tabligh dan al-amanah, maka niscaya mereka ini tidak akan satupun mereka tidak menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Maka wajib akli menurut kita, keyakinan kita, bahwasanya para nabi tidak ada yang mempunyai sifat khianah, tidak mempunyai sifat khianah, dan mereka tidak mempunyai sifat kitman atau menyembunyikan wahyu yang diberikan kepada mereka. Otomatis definisi yang paling mendekati benar adalah seluruh nabi, seluruh rasul itu menyampaikan wahyu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umatnya. Akan tetapi perbedaannya adalah seorang nabi ini tidak membawa syariat baru. Akan tetapi beliau membawa syariat nabi sebelumnya, atau membawa syariat nabi atau membawa syariat rasul yang semasanya. Saya ulangi, nabi adalah tidak membawa syariat baru, tetapi membawa syariat rasul sebelumnya atau rasul semasanya disampaikan kepada umatnya. Akan tetapi seorang rasul adalah mereka membawa syariat baru yang tidak sama dengan rasul lainnya. Ini adalah definisi yang paling mendekati hal yang benar. Anak-anakku sekalian, para nabi dan para rasul seluruhnya menyampaikan risalah. Anak-anakku sekalian, para nabi dan para rasul seluruhnya menyampaikan wahyu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi karena para nabi dan para rasul diutus adalah untuk karena menyampaikan atau memberikan
petunjuk untuk kebaikan mereka, para umatnya di dunia dan di akhirat. Karena itu seluruh apa yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini disampaikan kepada umatnya. Anakku sekalian, iman kepada para nabi dan para rasul salah satu rukun daripada iman. Karena itu bila seorang muslim, seorang mukmin mukallaf tidak mempercayai diutusnya para rasul, satupun di antara mereka yang telah disepakati oleh para ulama bahwasanya ia adalah seorang nabi atau seorang rasul, maka tidak dikatakan sebagai orang yang beriman. Anak-anakku sekalian, dalil bahwasanya iman kepada rasul adalah salah satu daripada rukun iman adalah ayat yang ada di dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 285. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Terjemahnya adalah Ar-Rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Dan ampunilah kami ya Tuhan kami ya Allah, dan kepadamu tempat kami kembali. Di situ dijelaskan bahwasanya Rasulullah beriman kepada apa yang diturunkan kepada beliau berupa wahyu-wahyu. Demikian juga orang-orang yang beriman, seluruhnya beriman kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah berupa Al-Quran, berupa kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita semua. Baiklah anak-anakku sekalian, ayat tersebut, ayat 285 dari surat Al-Baqarah, merupakan dasar bahwasanya Nabi atau beriman kepada Nabi dan Rasul adalah salah satu daripada rukun iman. Anak-anakku sekalian, para Nabi dan para Rasul mempunyai sifat wajib. Yang pertama adalah fatonah, seperti yang dijelaskan di dalam kitab Aqidatul Awam, bahwasanya disebutkan dalam Sabtu Bait yang berbunyi arsala anbiya dhawi fatanah bisidqi wat tablighi wal amanah. Allah mengutus para nabi dan para rasul dhawi fatanah. Mereka mempunyai sifat cerdas. Fatanah, cerdas. Bisidqi, dan mereka mempunyai sifat sidq, yaitu jujur. Apa yang mereka sampaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wat tablighi, dan mereka mempunyai sifat tabligh, yaitu menyampaikan risalah. Wal amanah, dan mereka mempunyai sifat amanah. Kebalikan daripada sifat-sifat itu adalah 4.
Fatana kebalikannya adalah baladah atau al-ghuba, al-jahl. Jadi mustahil bagi para nabi dan para rasul mempunyai sifat jahil baladah, tidak fatona, atau sifat yang mengurangi kemuliaan mereka, seperti contohnya tidak mudah cepat faham terhadap apa yang disampaikan umatnya kepada beliau. Contoh ketika mereka berbicara kepada beliau para nabi, kemudian nabi ini tidak mudah faham. Kata tidak mudah faham atau disebut dengan dungu atau hamak, ini mustahil bagi para nabi. Dengan bahasa apapun umatnya mengucapkan keinginan mereka, para nabi langsung faham apa yang dimaui mereka. Contoh kekurangan yang dimiliki oleh manusia biasa adalah ketika ada orang berbicara, kita masih mengatakan opo balenono maneh. Nah, kata-kata itu tidak dimiliki oleh para nabi. Nah, kalau kita manusia biasa ya punya sifat-sifat seperti itu. Iji blow on istilahnya. Kalau para nabi tidak mempunyai sifat itu. Fatona, cerdas yang sangat maksimal sekali. Apapun yang diucapkan oleh umatnya itu langsung mereka faham tanpa ada kendala sama sekali. Kemudian yang kedua, bisidqi. Lawan katanya adalah al-khiyanah. Berkhianat. Tidak mungkin mereka berkhianat. Menyampaikan wahyu perintah kepada umatnya tetapi mereka tidak melakukan perintah itu, disebut dengan khianat. Beda dengan kita sebagai manusia biasa. Ada sedikit di antara atau banyak di antara kita sebagai manusia biasa mempunyai sifat khianah ini. Kita sudah tahu ilmu, ini perintah, ini larangan, tetapi kita langgar. Berarti kita ini adalah khianah syar'iyah. Khianah terhadap ilmu yang kita ketahui. Coba betapa banyak kita sebagai seorang siswa, ya, seorang manusia biasa, ternyata kita khianat. Kita khianat. Ya, minimal kita berusaha mencontoh sifat para nabi, yaitu as-sidqu. Berikutnya at-tabligh. Jadi at-tabligh di sini adalah menyampaikan, lawan katanya adalah al-kitman, menyembunyikan. Maka tidak mungkin seorang nabi ini tidak menyampaikan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruhnya disampaikan oleh para nabi kepada umatnya. Yang terakhir adalah al-amanah. Al-amanah. Maaf, saya ulangi. As-sidqu ini lawan katanya adalah al-kadzibu. Al-kadzibu, bohong. Jadi tidak mungkin seorang nabi itu ada kebohongan. Seperti yang diceritakan oleh sebagian orang tentang kisah Nabi Ibrahim, bahwasanya Nabi Ibrahim sempat melakukan kebohongan, mengatakan bahwasanya ini adalah saudariku. Atau ketika ditanya tentang siapa yang menghancurkan berhala-berhala itu, beliau kemudian berbohong. Dikatakan dalam cerita itu beliau berbohong bahwasanya yang menghancurkan adalah berhala yang besar ini. Jadi kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran yang secara zahir, secara lahiriah itu kayaknya bohong, tetapi maknanya tidak seperti itu. Karena itu kalau kita mentafsirkan makna-makna kalimat-kalimat yang ada di Al-Quran, tidak boleh sembarangan kita menerjemahkan tidak sesuai dengan apa yang ada kenyataannya. Makanya kita harus senantiasa menggunakan
tafsiran-tafsiran ahlul ilmi, orang-orang yang mempunyai ilmu. Jadi Nabi Ibrahim tidak berbohong dalam kata-kata itu, tetapi beliau adalah menyampaikan sebenarnya, jujur apa yang dikatakan. Hadi ukhti ay ukhti fil Islam. Ukhti fil Islam. Kemudian bal fa'alahu kabiruhum. Ini beliau mengatakan itu tujuannya adalah untuk menghina orang-orang yang menyembah kepada berhala. Coba tanya mereka kalau mereka bisa berkata. Ini maknanya adalah Nabi Ibrahim ini ingin menghina orang-orang yang menyembah berhala. Seperti ketika kita ngomong dengan teman-teman kita, tuh silakan ngomong dengan tembok kalau dia bisa menjawab. Atau silakan tanya pada pohon ilalang, ya. Ngomong karo tembok, ngomong karo watu. Nah, ini maknanya adalah menghina. Dijak ngomong kok gak iso faham-faham. Atau takono ku ning ngene tembok. Itu kan maknanya bahwasanya kita ini ingin menyampaikan sebuah kehinaan kepada orang yang kita ajak bicara. Jadi para nabi tidak ada yang berbohong. Sifat yang terakhir adalah al-amanah. Lawan katanya adalah al-khiyanah, al-amanah. Al-amanah dengan at-tabligh ini sama, menyampaikan. Tidak ada yang tidak disampaikan. Dipercaya. Mereka mempunyai sifat dipercaya. Baik anak sekalian, pertemuan kita pada hari ini kita cukupkan. Insyaallah akan kita lanjutkan pada video-video berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.